Bismillah. Nah, pada kali ini kita akan belajar membuat pamflet informasi kajian yang sederhana. Ini adalah lembar kerja kita. Seperti biasa, kita hapus bagian new text terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan shapes sebagai latar untuk kanvas kita atau postingan kita. Klik plus shapes, dan kemudian kita tambahkan. Pergi ke editing shapes, kita pergi ke relative size, atur 100% dan paskan ke lembar kerja. Kemudian untuk mengatur atau pedoman warnanya, di sini kita gunakan pedoman warna color theory. Di sini bisa kita ambil dari sini. Nah, ini untuk mempermudahnya kita, apakah kita akan menggunakan skema warna yang bagaimananya nanti insyaallah. Kemudian kita klik centang dan ini kita sembunyikan. Nah, setelah disembunyikan kita kembali ke shape sebelumnya. Di sini kita akan pergi mewarnai shapes-nya. Kita warnai. Warna yang akan kita gunakan kita ambil dari skema warna tadi. Kita pilih ini. Kemudian ambil si warna tadi, dan di sini kita mencoba memakai skema warna yang ini. Kita klik OK. Nah, di sini kita sesuaikan warna kanvasnya seperti yang kita suka. Ya, itu dia warna yang kita pilih. Selanjutnya kita akan menambahkan informasinya. Di sini kita sudah mempunyai beberapa informasi yang sekiranya perlu, yaitunya mulai dari sini yang perlu dicantumkan nantinya. Kita pergi ke teks, tambahkan dan edit. Lalu kita tempelkan. Oke, ini sebagai panduan saja. Ini kita sembunyikan dengan cara menekan logo mata dan kita pindahkan ke belakang. Selanjutnya kita klik teks, lalu kita edit. Nama acara kita adalah operasi. Nah, kita seperti biasa untuk teks kita pergi ke menu pengeditan teks. Kemudian dimulai dari padding. Kita paddingnya kita pakai 10. Dan selanjutnya kita pilih font. Font untuk operasi kita pakai font jenis ini. Kemudian kita oke kan, lalu kita atur ukurannya. Untuk warna kita sesuaikan warnanya. Kita akan ganti font yang lebih cocok, itu kita pakai ini saja. Selanjutnya kita bawa ke tengah dan kita atur stylenya menjadi italic. Lalu kita ke tengah kan. Nah, ini dia untuk operasi. Untuk lebih presisinya kita akan mengaturnya. Ya, ini dia. Untuk kepanjangannya kita bisa tambahkan teks lagi. Kita taruh di sini dan kita aktifkan paddingnya juga. Warna kita gunakan ini dahulu, kemudian kita turunkan atau kita naikkan kecerahannya. Nah, sehingga nampak ada sedikit perbedaan nantinya. Kita centang, kita pilih font. Di sini kita pakai fontnya yang biasa saja, itunya Montserrat. Lalu stylenya kita italikkan juga
dan ini kita perkecil. Rata tengah. Itu untuk judul. Sebelum kita atur yang lainnya, selanjutnya kita akan memasukkan informasi tentang si pematerinya. Di sini kita batasi dahulu, nanti kita akan memberinya di sini. Oh, sebelumnya kita kunci dulu untuk latarnya. Kita kunci. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian dengan pembatas di tengah ini. Jadi bagian kanan ini nantinya informasi kajian atau ya kajiannya, yang di sini adalah informasi tentang pematerinya. Ya, sebelumnya kita akan menambahkan shapes untuk membaginya di sebelah tengah. Kita masuk ke menu tengah ini, kemudian kita tambahkan shapes, dan selanjutnya kita atur shapesnya yang akan ditambahkan. Nah, untuk shapes ini kita naikkan radiusnya. Kita bisa memakai color gradient. Gradient kita variasikan. Di sini bagian ini kita ganti warnanya menjadi seperti ini. Kita sesuaikan, paskan letaknya di tengah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan si pematerinya terlebih dahulu. Ilustrasinya bisa kita ambil teks from gallery, kemudian kita lihat di folder seperti ini. Nah, ini sudah disiapkan sebelumnya untuk si pemateri, kemudian kita sesuaikan. Kita tambahkan informasi mengenai biodata si pemateri. Di sini kita akan menggunakan font yang biasa saja, itunya Montserrat. Warnanya kita menggunakan atur ukuran font. Kemudian bisa kita tambahkan informasi-informasi lain yang sekiranya perlu dicantumkan. Kita copy, kemudian kita edit informasi seperti apa yang perlu kita cantumkan. Apakah seperti ustadz tersebut guru di salah satu pondok pesantren, nah untuk ini kita kecilkan ukurannya. Kemudian kita berikan beberapa perlakuan untuk penyesuaiannya. Nah, untuk bagian sini kita akan mengisinya dengan informasi seperti tanggal, waktu, kemudian medianya apa. Nah, di sini kita akan dimulai dengan tema dulu ya. Tema dari kajiannya kita pakai font yang sama. Kemudian kita copy. Nah, temanya di sini tadi ini. Kita edit, kita sesuaikan ya. Di sini kita bisa mengubah menjadi seluruh huruf besar, itu dengan cara kita klik hurufnya, teksnya, kemudian kita edit dan tekan ini untuk membuatnya menjadi huruf kapital secara keseluruhan. Itu ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Lalu di sini kita bisa menebalkan tulisannya. Selanjutnya kita akan menambahkan informasi lainnya, itu seperti tanggal dan waktu, dan juga media yang digunakan. Nah, kita
kita bisa tambahkan icon yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Seperti contoh, kita klik plus from gallery. Nah, di sini kita ada icon kalender jam. Kita klik plus. Nah, kita sesuaikan ukurannya, lalu centang. Icon ini kita bisa ubah warnanya dengan mengklik editing shapes, kemudian bagian color dan ganti warnanya. Hidupkan warnanya, kita ganti menjadi warna ini, lalu barulah kita sesuaikan ukurannya untuk icon yang ini. Itu pada ukuran 10%. Nah, di sini kita harus melihat kembali yang sudah disiapkan sebelumnya, itu jadwal pelaksanaannya. Kita salin, lalu yang ini kita copy, dan di sini kita edit, kita tempelkan. Ya, ini dia, kita sesuaikan. Kita tambahkan informasinya berupa jam, kita salin juga dari yang sebelumnya, kemudian kita klik yang ini dan kita tambahkan informasi jamnya. Untuk ikonnya kita perbesar dan barulah kita sesuaikan menjadi lebih presisi. Nah, selanjutnya itunya icon media yang digunakan. Di sini kita menggunakan media Zoom, masih online. Kita ambil from gallery dan kita ambil yang media. Lalu seperti yang tadi, kita ganti warnanya dan sesuaikan ukurannya. Untuk zoom, kita copy saja ini dan diedit. Lalu kita letakkan di sini. Nah, untuk zoomnya, karena kita ingin menekankan zoom tersebut menjadi lebih tampak, itu mencolok dari yang lain, kita akali dengan masuk ke style dan kemudian di bagian zoom kita jadikan dia bold. Nah, demikian. Kemudian kita poles yang lainnya lagi atau disesuaikan sesuai selera. Selanjutnya, di sini kita bisa tambahkan shapes baru sebagai latar yang dapat kita sesuaikan sesuai selera kita, atau bagaimana desain itu agar menarik nantinya, insya Allah. Kemudian kita juga bisa menambahkan elemen-elemen desain lainnya atau shapes desain lainnya yang sudah kita siapkan terlebih dahulu untuk memperindah tampilan dari poster yang kita buat, insya Allah.
Selanjutnya, kita bisa menambahkan elemen lain seperti media sosialnya. Dan di sini kita saja kita ambil tambahkan itu logo Instagram ke dalam kanvas kita dan kita sesuaikan dari warna, kemudian menambahkan nama akun Instagramnya dan mengatur posisinya sebaik mungkin. Selanjutnya, kita dapat menggabungkan antara nama akun dengan logo Instagram tersebut dengan cara klik dan kemudian pilih opsi centang dan centang di mana yang akan kita gabungkan, lalu gabungkan atau merge dan oke. Nah, setelah itu akan terbentuk shapes yang merupakan gabungan antara nama Instagram dan logo. Untuk membuatnya rata tengah, kita pergi ke relative position dan diatur sedemikian rupa agar tampak rapi. Selanjutnya kita bisa melakukan beberapa sentuhan akhir, apakah itu seperti mengubah warna font, apakah itu menambahkan beberapa shapes atau lainnya yang sekiranya dapat memperindah tampilan dari poster kita, insya Allah. Untuk pewarnaan pada shapes yang kita tambahkan, kita bisa mengaplikasikan video pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan menggunakan gradasi atau warna gradasi pada shapes untuk membuatnya lebih indah, insya Allah. Selain itu, kita juga bisa menambahkan beberapa penyemangat seperti hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, terutama khususnya itu ilmu agama yang sudah kita siapkan, kita salin dan kemudian kita tempelkan di lembar kerja atau kanvas kita dan kita sesuaikan untuk sesuai dengan tema atau warna dari desain kita. Terakhir kita bisa menyesuaikan desain kita untuk bisa lebih presisi atau lebih seimbang, yaitu dengan mengaturnya kembali dan melihat apakah ada ruang yang terlalu kosong atau bagaimananya, maka itu kita atur sedemikian baiknya agar dia seimbang dan enak dipandang mata, insya Allah. Nah, setelah poster kita jadi, selanjutnya kita akan menyimpan poster tersebut. Bisa kita klik bagian yang ini, bagian di atas ini, klik save as image, kemudian dimension kita bisa pilih yang ultra dan save to gallery. Ya, sekian untuk proses pembuatan informasi sederhananya. Maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Barakallahu fikum.